Ya teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu casing. Casing yang ada di sini sangat tinggi sekali karena tipenya ini dia tuh tipenya ATX. Ini adalah casing Aerocool Beam Mid Tower Case. Dan juga gambarnya di bagian depan dia tuh ada seperti ini, ada meshnya lah, yang dimana ada corak-corak di bagian depannya seperti corak yang ada di sini untuk membedakan casingnya. Dan di sini saya dikirimi oleh Aerocool untuk reviewnya apakah ini bagus atau tidak. Tapi kalau menurutku dari segi harganya dulu, yang pertama ini terbilang murah karena untuk Aerocool Beam dia itu dibanderol dengan harga 650.000. 650.000 tersebut dia itu termasuk 4 free fan RGB yang dimana di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Anggap aja satu fan tersebut 40.000, kalau dikali 4 240.000. Kalau casingnya 650.000 dikurangi 240.000 tanpa fan, jadinya 410.000 sih. Untuk casingnya ini bisa terbilang ini murah sih. Tapi bukan dari segi harganya aja yang bagus, tapi dari segi bahan dan juga fitur-fiturnya. Kalau saya lihat sekilas di sini, jadi ada yang bagus. Saya akan jelaskan aja habis ini untuk penjelasan speknya, kekurangan dan juga kelebihan dari segi casingnya ini Aerocool Beam. Dan di sini boxnya simple sama seperti pada umumnya yang Aerocool box-boxnya. Sebelum sana juga tuh apa aja spesifikasinya dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini saya akan membacakan dari segi spesifikasinya di bagian belakang sini. Karena di bagian boxnya seperti ini ya, di bagian belakangnya ini itu ada spesifikasinya. Saya kasih gambaran aja di bagian samping sini lah gambarannya. Tapi saya akan bacakan dulu speknya di sini, yang dimana di sini modelnya beam, case tipenya mid tower, dan juga body materialnya SPCC, dan juga front panel materialnya ABS. Dan juga di sini motherboardnya support sampai ATX, MATX atau ITX itu bisa semua karena ini terbilang tinggi dari segi casingnya. Dan di sini untuk support harddisknya, dia itu support sampai 2 harddisk maksimalnya 3,5 inch maupun 2,5 inch. Kalau SSD dia itu support sampai 4 kali. Dan juga expansion slotnya atau slot PCIe di bagian sampingnya sini dia itu terdapat 7. Tapi dia itu juga support vertikal maupun horizontal dari segi VGA-nya di sini ya. Kalau ATX memang cenderung 7 sih. Dan juga di sini ada tambahan 2 lagi, dia itu support untuk vertikal juga dari segi VGA-nya. Dengan harga 650.000 ada support seperti ini sangat menarik sih. Kalau kalian ingin VGA-nya vertikal dan juga di bagian yang lainnya, dia tuh support CPU cooler sampai 160 mm di bagian sampingnya sini. Jadi ini tuh standar tinggi 160 mm. Karena kebanyakan CPU cooler yang memakai pipa, dia itu pasti mentok di 160 mm. Jadi kalau menurutku semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu sanggup masuk ke sini. Dan juga di sini support GPU up to 343 mm, yang dimana kalau tanpa radiator dan juga ini air coolingnya, untuk di bagian depan dia itu support 3 kali yang 12 cm maupun 14 cm. Jadinya dia itu cukup besar di bagian depannya. Dan juga di bagian atasnya dia itu support 2 kali juga sama 12 cm maupun 14 cm. Di bagian belakang cuma support yang 12 cm aja di bagian belakangnya sini, tidak support 14 cm. Dan juga untuk liquid cooler di bagian depan dia itu support sampai 360 mm radiatornya. Di bagian atas dia itu support sampai 280 mm radiatornya, itu sangat support. Dan juga di sini di bagian belakang cuma support 120 mm aja. Dan kurang lebih seperti itulah penjelasan dari segi spesifikasinya yang ada di sini. Tetapi kita akan membongkar casingnya yang ada di sini. Aku kasih bawah dulu ya. Seperti itu aja, dan kita lanjut untuk membuka ini. Dan di sini dia itu menggunakan tempered glass seperti ini ya. Jadi membukanya hati-hati. Dan juga di sini dia itu menggunakan baut, bukan menggunakan seperti jendela atau window lah. Tapi ya nggak masalah kalau menurutku, dia itu masih standar-standar aja. Harga 600 ribuan. Aku buka dulu ya di bagian sampingnya ini. Nah, seperti ini. Di bagian bautnya tersebut dia itu ada karetnya di bagian bautnya sini. Dan aku ambil dulu, hati-hati. Di bagian bawahnya tersebut dia itu ada penyangga untuk tempered glassnya, jadinya aman, tidak langsung jatuh ke bawah ya. Di bagian sampingnya tersebut dia itu ada hitam-hitamnya atau bezelnya lah, supaya menutupi di bagian sini supaya tidak kelihatan, jadinya lebih bagus untuk dilihat. Aku kasih bawah dulu untuk ini kacanya. Dan di sini dia itu ada kertas kayak kertas petunjuk yang dimana spesifikasi dari segi ini Aerocool Beam-nya. Dia itu support berapa senti dan juga yang lainnya dia itu pada banyak. Tapi kita nggak akan bahas yang ini ya. Kita akan bahas langsung aja di casingnya yang ada di sini. Seperti yang Anda lihat, dia itu besar, tinggi dari atas ke bawah karena support ATX, dan juga di bagian samping sini ada power supply cover. Kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai.
Apalagi kalau kalian menggunakan power supply yang ada RGB-nya. Seperti contoh nanti saya akan memakai Aerocool Mirage yang 650 watt gold. Supaya lebih cakep lah jika dipasang di bagian sampingnya sini, karena ada RGB-nya. Dan juga di bagian sini dia tuh ada lubang-lubangnya, tidak tertutup semua. Jadi masih bisa memungkinkan dikasih fan di bagian sini. Ada 1 sampai 2 fan lah. Dan juga di bagian depan dia tuh ada logo Aerocool-nya. Nih Aerocool-nya. Dan juga di sini dia tuh ada corak-coraknya. Kalau buatku ini bagus sekali untuk mengambil udara dari luar ke dalam dari segi sirkulasi udaranya. Cara membukanya simple, tinggal Anda tarik aja di bagian bawah ini. Nah, aku pegang dulu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan bentuk di bagian depannya seperti ini. Ya inilah. Tetapi sayangnya di sini tidak ada dust filternya di bagian depan. Cuma seperti ini aja. Jadi debu-debu mungkin akan banyak sih setelah pemakaian 6 sampai 1 tahun. Yang ada di sini fan-nya. Ini 3 fan RGB lah bonus lah di bagian depan, dan juga di bagian belakang dia itu ada 1. Lalu kita lanjut untuk melihat di bagian belakangnya sini. Ya, aku buka dulu di bagian belakang sini. Nah, ya, aku ambil, aku cek di bagian sini dia tuh tipenya flat ya. Bisa dibilang flat sih kalau yang ini ya. Tapi di bagian sininya dia tuh ada jarak juga atau rongga lah, rongga untuk manajemen kabel. Kalau kabel kalian kayak ular, dia tuh memang harus ekstra seperti contoh ini sih, dia tuh harus ada kayak jaraknya lagi. Kalau yang ini dia tuh ada sekitar 1 sampai 2 cm sih dari segi jaraknya dari sini ke sini, sehingga kabel tersebut dia tuh gampang dimasukkan dan juga gampang ditutup menggunakan casingnya yang flat ini. Kalau kabel kalian flat seperti contoh Aerocool United Power, salah satu contohnya yang saya pakai terus dari dulu sampai sekarang ya, Aerocool United Power 500 watt, karena kabelnya juga flat. Kalau dimasukkan sini, itu sangat gampang sekali karena emang kabelnya flat, dan juga di sini ada jarak rongganya 2 sampai 3 cm, jadinya aman lah untuk masalah perkabelan. Di bagian belakang sini dia tuh ada tutukan untuk harddisk juga, bisa dipasang dan juga bisa dipindah maupun dicopot untuk yang ini. Serta di sini ada power supply-nya juga lebar sekali power supply-nya. Dan di sini ada kabel-kabelnya juga. Ini yang aku suka, dia berwarna hitam semua dan juga kabelnya flat. Kecuali dari segi USB 3.0-nya, tapi nggak masalah sih kalau menurutku, karena juga di sini casingnya dia itu juga aman-aman aja kalau menggunakan kabel yang seperti ini. Dan di sini ada perlengkapannya semua. Aku ambil dulu dari segi baut-bautnya, isinya apa aja. Dia itu dikasih kabel tips-nya tersebut ada 5 untuk menata kabel, dan juga baut-bautnya semua berwarna hitam. Ya cuma itu aja seperti ini atau standarnya lah. Dan di bagian sini untuk harddisk dia itu support maksimal 2, di bagian dalam 1, di bagian atas 1, tinggal lihat tumpuk aja. Kalau SSD dia itu bisa lah, di bagian sini juga bisa 1, 2 ditumpuk, dan juga di bagian belakang juga bisa dikasih, maupun di bagian depan itu opsinya. Tapi bebas untuk kalian mau dikelihatankan atau tidak dari segi SSD-nya, supaya lebih berwarna dari casingnya yang ada di sini. Ya seperti itu aja untuk penjelasannya. Di bagian sini, atasnya di sini, dia ada tombol powernya, reset, USB 2.0, audio, mikrofon, USB 2.0 dan juga USB 3.0. Ini standar ya kalau yang ini. Kita juga di bagian sini, di bagian kakinya kita cek semuanya, ada dust filternya juga di bagian sini. Di bagian kaki casingnya terdapat busa juga di sini yang tipis, dan juga di sini itu ada jaraknya juga sehingga lebih tinggi sedikit. Ini memang sudah standar bagus, dan dimana ada busanya, dan juga di sini ada dust filternya. Di bagian atas ini juga ada dust filternya ya. Seperti ini, karena memang ini wajib sih dust filternya. Tapi kalau ingin lebih bagus di bagian depan tersebut, kasih dust filter. Dan seperti itu aja penjelasan dari segi casingnya yang ada di sini. Kita akan mereview dari segi kekurangan dan juga kelebihannya, serta dari segi suhunya. Jika lo kacanya dibuka maupun ditutup, atau dipakai atau tidak lah, dari segi sirkulasi udaranya, apakah bagus atau tidak. Itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview casingnya ini. Yo. Lalu yang pertama dari segi pengujian suhunya, yang dimana saya menggunakan kaca dan juga tanpa kaca. Yang pertama dari tanpa kaca dulu.
Untuk minimalnya saya itu mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya di 59 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Tapi kita bandingkan kalau memakai kaca di bagian samping casingnya ini, yang dimana kalau memakai kaca dia itu 31 derajat dan juga maksimalnya di 59 derajat. Jadi jika dibandingkan dia itu sama semua, 1:1 lah. Dari segi suhu minimalnya sampai suhu maksimalnya, bisa dibilang ini sirkulasinya sangat bagus sekali dan bisa dibilang sempurna untuk yang ini. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin dibuka maupun ditutup. Seperti yang saya jelaskan tadi, 1:1 dari segi sirkulasi udaranya sempurna lah. Karena sirkulasi udara di bagian depan dia itu ada rongga-rongganya di casingnya, jadinya dia itu sangat bagus sekali dari segi udara masuknya. Lanjut yang kedua, dia itu support GPU vertikal. Ini juga bagus sih, dengan harga 600 ribuan udah support GPU vertikal, tapi masih belum termasuk dengan adapternya ya, yang membuat GPU tersebut vertikal, masih belum termasuk untuk pembelian ini. Yang ketiga, support CPU cooler sampai 160 mm. Itu terbilang tinggi dan juga radiatornya up to 360 mm di bagian depan. Kalau di bagian atas dia tuh up to-nya 280 mm. Jarang-jarang ada yang dimana di 360 mm di harga 600 ribuan. Lanjut yang keempat, ada dust filter di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Meskipun di bagian depan dia itu tidak ada di harga 600 ribuan. Tapi nggak masalah kalau yang itu. Lanjut yang kelima, ada power supply cover terbuka di bagian samping casingnya. Ini opsional ya, ada yang suka ada yang tidak. Kalau yang ini aku pribadi terbilang suka, karena supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai, apalagi dari RGB seperti yang ada di video ini. Lanjut yang keenam, kabelnya flat hitam semua, dari USB 3.0 maupun dari segi kabel USB, audio dan juga yang lainnya lah. Dia itu berwarna hitam dan juga flat, kecuali yang USB 3.0 tidak flat ya nggak masalah kalau menurutku. Yang ketujuh, terdapat rongga 2-3 cm di bagian belakang casingnya untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup casing di bagian belakangnya, karena casingnya tersebut di bagian belakang dia tuh flat. Maka dari itu dia tuh terbantu dengan casing di bagian belakangnya tersebut ada rongga-rongganya 2-3 cm untuk jaraknya, sehingga kabel-kabel bisa masuk semua. Yang kedelapan, ada slot hard disk yang dimana maksimal tersebut 2 hard disk dan juga SSD-nya dia itu maksimal 4, 2 di bawah dan juga 2 di atas menempel di casing mupu. Yang kesembilan, ada karet di bagian kaki casing. Ini juga wajib untuk memindah-mindahkan casing supaya tidak terlalu bergetar dan juga dari segi aliran listriknya. Yang ke-10, harganya murah 650.000 dan juga sudah free 4 fan RGB. Kalau misal dibandingkan dengan harga yang lainnya, terbilang murah kalau yang ini. Apalagi dari segi fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, dari nomor 1 sampai 9, ini sangat rekomen sekali dengan harga 650.000. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, belum ada dust filter di bagian depan casing, tapi ini opsional ya. Kadang ada, kadang enggak di harga 600 ribuan. Yang penting di bagian atas dan juga di bagian bawahnya dia itu ada dust filter. Jadi ini ya bisa dibilang kurang komplit lah dari segi dust filternya. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bagian bawah. Menurut kalian apa kekurangannya? Jika lo sudah memakai casingnya ini atau kalian sudah melihat video ini dan juga melihat kalau ada kekurangannya ya, silahkan komen di bawah ini. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana Aerocool Beam terbilang ini rekomen di kalangan casing ATX. Serta dari segi harganya 650.000 udah free 4 fan RGB, ini sudah sangat rekomen. Dan juga dari segi kekurangannya, dia itu cuma di bagian dust filter aja, tapi ya nggak masalah kalau menurutku. Bisa dibilang ini hampir sempurna, 99% lah. Kalau misal casingnya ini ada dust filter di bagian depannya, ini udah terbilang sangat rekomen sekali. Dan wajib untuk dibeli di kalangan casing ATX dengan harga 650.000. Karena juga dari segi support fitur-fiturnya sangat banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi dari segi kelebihannya. Dan itu aja dari saya, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ini casingnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan dengan video lainnya mereview beberapa PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.